Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di kanal Dokter Kampung. Kita akan lanjutkan kajian-kajian komunikasi. Dan hari ini kita akan kaji tentang komunikasi Islam terkait dengan teknik khutbah yang baik dan efektif. Khutbah merupakan sarana komunikasi yang vital dalam penyebaran ajaran Islam, juga sebetulnya di agama lain. Keterampilan berkhutbah yang baik dan efektif itu sangat penting bagi para pendakwah atau misionaris di agama lain untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang jelas dan menyentuh hati. Oleh karena itulah mari kita telah kembali teknik khutbah yang baik dan efektif. Nah, ada beberapa fenomena dan urgensi khutbah di era modern. Pertama, menurunnya efektivitas khutbah. Penelitian Pusat Kajian Islam di UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan bahwa 65% jamaah mengaku sulit memahami dan mengingat isi khutbah. Sementara dilihat dari durasi yang tidak optimal, survei menunjukkan bahwa 70% jamaah lebih menyukai khutbah yang singkat namun padat, kira-kira dengan durasi 15 sampai 20 menit. Jadi dakwah khutbah yang terlalu panjang itu merupakan khutbah yang tidak efektif. Kemudian dilihat dari konten yang kurang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa khutbah di Indonesia masih didominasi tema-tema klasik dan kurang terhubung dengan isu kontemporer. Nah, fenomena tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perbaikan metode dan teknik khutbah untuk meningkatkan efektivitas penyampaian ajaran Islam di era modern yang penuh dengan tantangan informasi. Nah, apa yang disebut dengan khutbah? Menurut para ahli, Imam Al-Ghazali misalkan mendefinisikan khutbah sebagai penyampaian nasihat keagamaan dalam bentuk pidato yang disampaikan dengan metode tertentu untuk mengingatkan manusia tentang Allah dan ajaran-ajarannya. Sementara Yusuf Qaradawi menjelaskan khutbah sebagai komunikasi persuasif yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis untuk memberikan pencerahan spiritual dan intelektual kepada umat Muslim dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa khutbah sebagai sarana edukasi dan transformasi sosial yang disampaikan secara berkala untuk membangun kesadaran keagamaan dan tanggung jawab sosial umat. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa khutbah itu adalah bentuk komunikasi keagamaan yang struktural dan memiliki tujuan memberikan pemahaman, penyadaran, pengamalan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Nah, lalu jenis-jenis khutbah dalam tradisi Islam ada apa saja? Ada khutbah Jum'ah, kemudian ada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ada khutbah nikah, ini disampaikan dalam prosesi pernikahan, berisi tentang nasihat tentang kehidupan berumah tangga dan tanggung jawab suami istri. Kemudian ada khutbah kusuf dan khusuf, khutbah yang disampaikan pada saat terjadi gerhana matahari atau bulan, yang berisi tentang renungan dan mengingat tentang kekuasaan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada khutbah istisqa. Ini disampaikan untuk memohon turunnya hujan saat kemarau panjang dan berisi pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu prinsip-prinsip dasar dalam khutbah apa? Pertama, keikhlasan, ya, niat tulus karena Allah khutbah itu. Yang kedua, keilmuan, harus penguasaan materi dan dari sumber yang otoritatif, bukan dari sumber-sumber yang sampah. Kemudian relevansi, artinya khutbah harus memiliki nilai kesesuaian dengan kebutuhan jamaah. Yang keempat, komunikatif, ya, al-bayan, penyampaian yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang kelima adalah kesederhanaan. Jadi khutbah tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu panjang, juga tidak berlebihan dalam ucapan sekaligus juga penampilan. Dr. Muhammad Imaroh menjelaskan bahwa
Khotib yang efektif adalah yang dapat mengembangkan aspek intelektual dan emosional dalam khutbah-khutbahnya. Nah, lalu bagaimana metode efektif dalam penyampaian khutbah? Yang pertama, persiapan konten ya, termasuk persiapan keseluruhan dalam proses khutbah. Jadi riset dulu, pertama persiapan konten ya. Riset dulu topik dari sumber primer, Al-Quran dan hadis, namanya juga khutbah. Yang kedua, identifikasi masalah kontemporer yang relevan. Misalkan tentang kebahagiaan rumah tangga ya. Hari ini sedang hot isu tentang perselingkuhan gitu. Tapi bagaimana bahwa rumah tangga yang baik dibangun atas fondasi kesetiaan misalkan ya. Kemudian susun outline dengan struktur yang jelas. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Kemudian yang kedua, teknik penyampaian. Gunakan bahasa yang sederhana namun impresif. Ya, atur intonasi dari kecepatan bicara juga tinggi rendah bicara. Yang ketiga, manfaatkan bahasa tubuh yang tepat atau gestur yang tepat. Nah, kemudian yang ketiga, membangun koneksi. Jadi buka dengan kisah atau fakta yang menarik ya. Misalkan fakta menunjukkan ternyata laki-laki lebih banyak berselingkuh dibanding dengan perempuan, tetapi era milenial perempuan mulai menyusul laki-laki untuk melakukan perselingkuhan misalkan gitu. Gunakan metode dan dialog internal. Kemudian sisipkan humor, tapi humornya harus proporsional ya, sesuai dengan konteks. Hindari humor yang berbau pornografi, walaupun mungkin itu menarik ya. Kemudian penutup yang berkesan, ringkas poin-poin utama, berikan semacam solusi praktis dan aplikatif, kemudian tutup dengan doa atau harapan yang relevan bagi jamaah juga dengan tema. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Center for Religious Studies menjelaskan bahwa khutbah yang menggunakan metode storytelling itu memiliki tingkat retensi sekitar 70% lebih tinggi dibandingkan dengan khutbah yang hanya bersifat informatif. Nah, contoh dan praktik khutbah efektif, ini pembuka ya, ini kurang efektif. Mari kita bertakwa kepada Allah, itu kurang efektif. Tapi lebih efektif, tahukah Anda misalkan ya, bahwa 80% dari masalah kesehatan mental dapat diatasi dengan pendekatan spiritual. Oleh karena itulah mari kita meningkatkan takwa, karena takwa adalah sumber kesehatan kita bersama misalkan. Kemudian dengan yang kedua, struktur. Tidak jelas melompat-lompat, harus terstruktur. Pendahuluan. Ya minimal ada 3 poin utama. Memang 3 itu sesuatu yang mudah diingat ya. Kemudian ada penutup. Walaupun silakan saja lebih dari 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Dr. Gottman menulis 7 panduan untuk komunikasi dalam keluarga. Ya 7 nggak apa-apa. Kemudian referensi, hanya mengutip ayat tanpa tafsir. Mengutip ayat, hadis, pendapat ulama, juga data-data penelitian. Dan itu yang sering saya lakukan begitu ya. Kemudian yang keempat, bahasa. Terlalu tinggi atau terlalu rendah? Ya seimbang lah. Dapat dimengerti semua lapisan. Walaupun bercerita yang sangat rumit ya, tentang kekerasan seksual misalkan, tentang KDRT gitu ya. Tapi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami semua lapisan, itu harus dipilih. Tentang moderasi, apa sih itu moderasi gitu ya. Durasinya jangan terlalu panjang. Jadi sekarang itu kalau khutbah 30 menit itu kepanjangan ya. Jadi ya paling optimal itu 15-20 menit. Menurut Abdullah Syed, khutbah yang efektif itu memperhatikan konteks lokal juga global sekaligus. Syekh Hamzah Yusuf menambahkan bahwa penggunaan retorika yang terstruktur dan didukung oleh data faktual signifikan itu meningkatkan kredibilitas khotib dan penerimaan jamaah. Nah, lalu bagaimana implementasi teknik khutbah yang berstandar internasional yang baik lah ya?
baik standar internasional ataupun nasional. Ini contoh adopsi model riset ya, implementasi pendekatan berbasis riset seperti yang dilakukan Al-Azhar International Research Training Program. Di setiap khotib diharapkan melakukan riset mendalam tentang topik yang akan disampaikan. Jadi minimal mengacu pada 5 referensi yang terpercaya. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan. Pelatihan, persiapan, pengalaman saya itu berbagai public speaking, termasuk khutbah yang sukses itu karena persiapan yang memadai. Yang ketiga adalah evaluasi dan umpan balik. Nah, dari berbagai khutbah atau public speaking yang lain, itu perlu kita evaluasi. Itu bisa melibatkan jamaah atau sesama kita, karena evaluasi itu akan sangat baik untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang.